Lukas pasal 19. Lukas pasal 19. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 19. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu sudah bertemu, kita akan baca bergantian firman Tuhan ini. Sudah dapat semua? Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang 10. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Silakan ayat 2. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak dapat berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Sama-sama kita baca. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini tema firman Tuhan yaitu Yesus memanggil orang yang berdosa. Saudara, saya mau tanya, siapa di antara kita di tempat ini yang pagi hari ini beribadah merasa dirinya tidak berdosa? Ada enggak? Saya yakin ketika saudara datang ke tempat ini, saudara mau ketemu dengan Tuhan, saudara mau minta ampunan Tuhan, dan saudara mau berkata, "Tuhan, sepanjang minggu ini ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang saya lakukan, sehingga hari ini Tuhan, aku datang kepadamu untuk meminta pengampunan dosa." Saudara, kalau semua orang tidak berdosa, tidak perlu ada lagi gereja. Ya. Saudara, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang dosa. Saudara, kenapa Yesus mau bertemu dengan Sakius? Ya, kenapa harus Sakius, saudara-saudara? Kenapa bukan orang lain yang berkerumun di tempat itu? Karena di tempat itu ada orang banyak. Ya, ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada orang Sanhedrin, dan lain sebagainya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang beribadah, orang-orang yang taat beribadah. Tetapi kenapa mata Yesus tertuju kepada seorang yang bernama Sakius, saudara-saudara? Padahal dalam pandangan manusia, pandangan orang pada waktu itu, Sakius ini adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang memeras orang lain, orang yang mementingkan diri sendiri. Tapi kenapa justru Yesus mau bertemu dengan Sakius? Kenapa? Saudara, karena dalam diri Sakius ada satu kerinduan. Ada satu kerinduan, dia ingin membangun dirinya, membuat dirinya mengalami satu perjumpaan yang luar biasa. Pengalaman iman seperti itulah yang membuat Sakius rindu. Dia mau melihat siapa sih Yesus itu. Saudara, ada satu kerinduan dalam diri Sakius. Saudara, kerinduan itulah yang membuat dia mengalami satu perjumpaan yang luar biasa. Saudara, kalau hari ini saudara datang ke tempat ini, adakah kerinduan kamu untuk berjumpa dengan Tuhan, sehingga pulang dari tempat ini kau akan mengalami satu impartasi yang luar biasa dalam Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen yang beribadah, ketika dia beribadah, ibadahnya itu hanya biasa-biasa saja, memuji Tuhan dan lain sebagainya. Lalu pulang dari tempat ini, dia tidak mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Kenapa? Gak ada kerinduan dalam dirinya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
saudara, ketika Sakyus memiliki kerinduan yang begitu luar biasa, saudara, Tuhan menyambut kerinduan itu, saudara-saudara. Lalu ketika dia lihat, ini ada orang pendek naik ke atas pohon, maunya apa? Ya, saudara, Tuhan katakan, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Nah, jadi bukan karena pendeknya ya, Yesus mau bertemu dengan Sakyus. Jangan nanti pulang dari tempat ini, karena aku pendek pasti aku ketemu Yesus. Makanya orang Kristen maunya pendek semua. Enggak. Bukan karena pendeknya, tetapi dalam dirinya ada satu kerinduan, Tuhan, aku orang yang berdosa, aku enggak layak, tetapi aku punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kerinduan itulah yang akan membawa engkau mengalami impartasi dengan Tuhan. Saudara, ketika Sakyus bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan katakan, turunlah, aku mau menumpang ke rumahmu. Saudara, ketika Yesus katakan itu kepada Sakyus, saudara, ahli-ahli agama, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang beragama, lalu mereka katakan, kok dia mau ya menumpang di rumah orang dosa? Bukan menumpang di rumah kami. Orang-orang Farisi, orang-orang yang beragama, orang-orang yang beribadah. Saudara, karena Yesus lihat ibadah mereka itu hanya ibadah yang sia-sia, ibadah yang munafik, ibadah yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yesus melihat seorang yang sedang naik itu mengalami kerinduan yang luar biasa, ingin bertemu dengan Tuhan. Saudara, ketika kita punya kerinduan yang luar biasa untuk bertemu dengan Tuhan, kau akan mengalami satu hal yang luar biasa dengan Tuhan. Saudara, apa yang dialami oleh Sakyus, saudara-saudara, ketika dia bertemu dengan Tuhan, saudara-saudara, ada 3 hal yang dialami oleh Sakyus. Ya, mari kita lihat yang pertama apa? Boleh ditampilkan? Saudara, perubahan apa yang terjadi dalam diri Sakyus ketika dia bertemu dengan Yesus? Yang pertama, saudara-saudara, Yesus mengangkat harga diri Sakyus. Saudara, orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, saudara-saudara, dia akan mengalami satu perubahan yang total dalam dirinya. Saudara, bagi Sakyus dulu, ya, dia ini kan adalah seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Saudara, kepala pemungut cukai itu kalau kita lihat dalam pekerjaan sekarang, dia itu adalah kepala pajak. Saudara, kalau bicara tentang pajak itu bicara tentang apa? Hepeng dong mengatur negarawan. Saudara, kalau bicara tentang pajak adalah bicara tentang uang. Dulu ketika Sakyus belum bertemu dengan Tuhan, bagi Sakyus uang itu adalah harga dirinya. Makin banyak uang, makin tinggi harga dirinya. Betul gak begitu? Coba lihat, saudara-saudara. Saudara punya uang banyak, lalu saudara merasa harga diri saudara akan tinggi. Ada orang Batak di sini? Banyak orang Batak di sini? Lagi orang Batak. Orang Batak itu nggak mau harga dirinya direndahkan, saudara-saudara. Ya, bagi dia semua itu adalah raja. Aku adalah anak raja. Raja Sihotang, Raja Sihombi, Raja Simbolon, ya. Pokoknya raja. Kalau Boru nih raja. Pokoknya semua raja. Nggak mau disebut anak buah. Ya. Saudara-saudara, bagi Sakyus uang itu adalah harga dirinya. Saudara, menjadi orang kaya tidak lantas Sakyus itu dihormati oleh orang banyak pada waktu itu, saudara-saudara. Justru karena profesinya sebagai pemungut cukai membuat Sakyus kehilangan kebutuhan hidupnya. Apa kebutuhan hidupnya hakiki, saudara-saudara? Dia tidak diterima oleh banyak orang. Kenapa? Karena dia memeras orang lain. Dia menyusahkan orang lain. Dia membuat orang lain menderita. Kenapa? Bagi Sakyus uang adalah segala-galanya. Ya? Makanya bagi Sakyus uang itu adalah harga dirinya. Harga dirinya yang begitu luar biasa bagi Sakyus, saudara-saudara. Saudara, hal ini saudara-saudara membuat Sakyus merasa dirinya paling hebat pada waktu itu. Tidak peduli orang lain. Yang penting aku ambil,
ambil, aku peras. Karena bagiku uang adalah harga diri. Saudara-saudara, namun saudara-saudara, kedatangan Tuhan Yesus telah mengubah kehidupan. Ya, ternyata ada orang yang mau menerima saya. Ya, dulu saya disingkirkan oleh orang lain, dulu saya dikucilkan oleh orang lain karena saya menyusahkan banyak orang. Tapi ternyata ada orang yang bernama Yesus mau bertemu dengan saya. Ada orang yang bernama Yesus mau menyelamatkan saya. Ada orang yang bernama Yesus mau mengangkat harga diri saya. Saudara, Tuhan tidak melihat siapa kita. Sebesar apapun pelanggaran-pelanggaran kita, sebesar apapun dosa kita, ya, kalau kita mau datang kepada Tuhan, Dia akan menyambut kita, Dia akan menerima kita, dan Dia akan mengangkat harga dirimu lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Saudara, kuncinya apa? Mau menyambut panggilan Tuhan. Mau menyambut panggilan Tuhan. Saudara, kalau kita mau menyambut panggilan Tuhan, saudara-saudara, Tuhan akan mengangkat jauh lebih tinggi harga diri kita. Itu kuncinya. Saudara, kenapa Sakius mau menyambut Tuhan? Dia sadar tanpa Tuhan hidupnya tidak memiliki arti apa-apa. Kalau di tengah masyarakat dia sudah dikucilkan, di tengah masyarakat dia tidak diterima, dia butuh orang yang bernama Yesus supaya harga dirinya Tuhan angkat setinggi-tingginya. Bukan karena uang, tetapi karena Tuhan. Jadi jangan kira kita kalau uang kita banyak, harga diri kita lebih tinggi, hidup kita lebih baik, hidup kita lebih mapan. Bukan. Karena kalau Tuhan tidak berkenan itu, saudara-saudara, itu adalah sia-sia bagi kita. Saudara, jika selama ini Sakius hidupnya dalam dosa, dia kehilangan kasih Tuhan, ternyata ada Tuhan yang mau memberikan kesempatan kepada dia untuk kembali kepada dia. Merendahkan diri di hadapan Tuhan membuat kita mengalami perjumpaan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau katakan bukan uang kita tidak memerlukan itu, enggak. Saya mau tanya di sini, ada yang nggak perlu uang di sini? Angkat tangan, siapa yang nggak perlu uang? Siapa namanya ini? Grace, kamu perlu uang nggak, Grace? Perlu uang. Kamu perlu uang nggak? Perlu uang. Bukan uang itu nggak boleh, saudara-saudara. Tetapi mencintai uang itu lebih dari segala-galanya, itu yang tidak boleh. Sebab itu adalah hanya alat. Alat, saudara-saudara. Sarana yang Tuhan beri kepada kita, tapi bukan itu, saudara-saudara. Saudara, John Wesley mengatakan begini, carilah uang sebanyak-banyaknya. Setuju nggak, saudara-saudara? Setuju kan? Cari uang sebanyak-banyaknya, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, lalu beri sebanyak-banyaknya. Itulah teologi John Wesley. Setuju nggak? Cuma Bapak Pendeta yang bilang setuju. Yang lain setuju? Saudara perlu uang? Perlu? Saya mau tanyain, ini bangunan ini dibangun dengan apa? Dengan uang, saudara-saudara. Bangunan ini dibangun dengan uang. Gak ujuk-ujuk saudara berdoa sehari semalam tiba-tiba bangunan ini jadi. Nah. Tapi dibangun dengan ya, saudara, dosen ya, yang muridnya hanya 10 orang, dosen itu bisa hidup. Kenapa bisa hidup? Karena dosennya banyak uang ya, dosennya banyak uang ya. Jadi dia nggak perlu SPP dari anak-anak itu, sebab dia punya uang. Ketua yayasan yang punya sekolah, saudara-saudara, mengapa sekolahnya bisa murah? Kenapa? Karena ketua yayasannya banyak uang. Coba kalau ketua yayasannya nggak banyak uang, pasti SPP-nya mahal. Ya, saudara, maka ambil dan cari sebanyak-banyaknya uang itu. Setuju? Pasti ada yang bilang dalam diri saudara, Pak Pendeta, ya, ada yang bilang begini pasti, Pak Pendeta boleh uang dicari, tetapi uang bukan segala. Betul? Ya, saya setuju, uang bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya, saudara-saudara. Tetapi kenyataan hidup segalanya perlu. Ya, uang bukan segala-galanya, tapi kenyataan hidup segala-galanya perlu uang. Gak mungkin saudara berangkat ke Yerusalem, saudara
uang, cuma pakai doa saja. Mungkin ada 1-2 orang, Bu. 10 orang gratis 1. Ya, 10 orang gratis 1. Tapi semuanya memerlukan uang, saudara-saudara. Hanya 1-2 orang saja yang bisa berangkat ke Yerusalem tanpa uang. Yang saya bilang tadi, 10 gratis 1. 10 gratis 1. Udah nggak, Pak? Kalau saudara mengharapkan gratis, nggak mungkin. Cari dulu 10 orang, baru gratis 1. Bisa dapat 10 orang? Belum tentu, saudara-saudara. Susahnya setengah mati. Bahkan saya bilang segala-segalanya perlu uang. Ya. Pak Pendeta, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, Grace? Uang itu nggak dibawa mati. Betul, saya setuju. Tapi tidak sedikit orang yang terasa mati kalau tidak punya uang. Coba, kalau kamu nggak punya uang, kau pasti akan terasa mati hidupmu. Mau kemana-mana nggak bisa, mau makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa. Pak Pendeta, uang itu akan menjadikan kita masalah. Setuju saya. Tetapi ada berapa banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan Ibu pernah bawa motor? Pernah ditangkap polisi? Pernah. Lalu kalau ditangkap polisi, SIM-nya ditahan kan? Tahan. Ngambilnya di mana? Jadi pengadilan, ngambil pengadilan. Gak mungkin ibu ditangkap polisi, SIM-nya diambil polisi, lalu ibu berdoa, Tuhan ampunilah dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Lalu tiba-tiba polisi kasih SIM-nya sama ibu. Pernah gak terjadi begitu? Enggak. Berdoa semacam apapun ibu, tetap diselesaikan dengan uang. Lalu tebusnya di mana? Di pengadilan. Bayar pakai apa? Uang. Setelah selesai baru SIM-nya selesai. Nggak masalah dengan uang? Selesai kan? Nggak mungkin kita mendoakan hakim itu, hakim, engkau adalah hakim yang lalim, Tuhanlah yang menjadi penolong saya. Lalu tiba-tiba hakim kasihkan SIM itu kepada saudara. Semua diselesaikan dengan uang, saudara-saudara. Ya. Pak Pendeta, ya, kalau sudah cinta, ini anak muda, nggak ada urusannya dengan uang. Grace, kamu masih sendiri ya, Grace? Udah punya pacar? Mana pacarmu? Ah, di sana. Ya. Ada nggak di sini yang sudah punya pacar? Pacarnya di sini. Mana? Angkat tangan. Ada? Oh, batuk semua? Ada nggak? Saya mau kasih contoh nih. Ada? Siapa? Nggak ada? Nggak ada yang ngaku ya? Ya. Grace, kau punya pacar berapa lama pacaran? 2 tahun, 3 tahun? Sebentar lagi 5 tahun, ya. Ya. Grace, kalau pacarmu itu ngajak kau jalan aja, kau nggak dijajanin, kau nggak diajak nonton, diajak ke mall Cilegon cuma nonton mallnya aja, ya, nggak dijajanin, nggak diapain, mau nggak, Grace? Nah, saya yakin belum 5 tahun, 5 hari udah diputusin pacarnya. Jadi cinta itu bukan segala-galanya. Kalau udah cinta nggak ada urusan uang. Saudara, nonsen itu, saudara-saudara. Tetap uang yang berbicara. Makanya orang Batak bilang, hepeng do na mengatur negara. Uang yang mengatur negara ini. Jadi saudara-saudara, ya, saudara, bukan uang sebetulnya yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Uang itu hanya sarana, ya. Artinya saudara-saudara, ya, apa yang kita mau kerjakan ketika Tuhan mau berikan berkat kepada kita, ya? Uang itu hanya sarana, dan cara yang baik adalah bagaimana kita menggunakan uang itu dengan kejujuran. Maka disitulah uang akan menjadi berkat bagi kita. Sakius, saudara-saudara, dia bukan menggunakan uang itu untuk kemuliaan Tuhan. Dia menggunakan uang itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana dia memupuk kekayaan dirinya sendiri,
supaya harga dirinya dilihat orang lebih baik. Maka bukan uang yang salah, tapi kita. Uang tidak pernah salah. Kita yang salah menggunakan sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ketika Sakyus kenal Tuhan, bertemu dengan Tuhan, uang itu bukan lagi segala-galanya bagi dia. Harga dirinya ditentukan bagaimana dia bertemu dengan Tuhan. Harga dirinya ditentukan bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Harga dirinya ditentukan bagaimana dia mengalami impartasi bersama-sama dengan Tuhan. Jadi itu yang dialami oleh Sakyus, saudara-saudara. Dia mengalami satu perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Maka kerinduan-kerinduan kita lah yang membuat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kau datang ke gereja biasa-biasa saja, gak ingin berjumpa dengan Tuhan, kau pulang pun akan biasa-biasa saja. Tapi kalau kau dari rumah datang ke tempat ini rindu berjumpa dengan Tuhan, mengalami pengalaman dengan Tuhan, saudara, pulang dari tempat ini kau akan mengalami hal yang luar biasa dalam Tuhan. Kerinduan itulah yang membuat engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini yang terjadi dalam diri Sakyus, saudara-saudara. Rindu dia bertemu dengan Tuhan, walaupun dia sadar dia orang yang berdosa. Dia sadar orang yang tidak layak. Dia sadar orang yang sering menyakiti orang lain. Dia sadar orang yang sering memeras orang lain. Tetapi semuanya itu dihilangkan karena kerinduannya kepada Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Saudara, yang kedua, saudara-saudara, ya, apa yang dialami oleh Sakyus ketika dia bertemu dengan Tuhan? Mari kita lihat yang kedua. Sorry, sebelum yang kedua. Ini, saudara, ini lihat ini, saudara. Ini adalah para penghuni panti di Cigoong. Cigoong Serang ya, bukan Cigoong Kabupaten Lebak. Cigoong Serang ya. Saudara, kalau saudara lihat gambar ini, mereka ini orang sehat nggak? Sehat ya semua ya? Secara fisik sehat. Saudara, salah ya. Ini adalah orang-orang ini adalah orang-orang stres, penderita stres, narkoba, kemudian orang-orang yang terbuang dari keluarga. Bukan yang baju hijau ya, baju hijau pendetanya itu ya, yang baju hijau saya mau tunjuk ya, yang ini sehat ini sehat, ini pendetanya ini. Yang nggak sehat itu ini juga wakil ibu pendeta ini, sama ini nih. Ya. Jadi yang perempuan itu mereka pendeta. Ya. Ya. Ini acara waktu saya khotbah ketika mereka makan dengan Natal gereja GKI, Gereja Kristen Injili Indonesia. Ya. Saudara, mereka ini, saudara-saudara, adalah orang-orang yang stres, orang-orang yang narkoba, orang-orang yang terbuang dari keluarga, orang-orang yang stres berat. Lalu mereka disuruh nyanyi pada waktu itu. Ya. Saudara, kelihatannya kan mereka sehat semua ya. Saudara, ketika mereka nyanyi, saudara-saudara, mereka menyanyikan lagu apa? Mereka nyanyikan lagunya begini. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Saudara, ketika mereka menyanyikan lagu ini sebelum saya khotbah, saudara, saya menangis. Saya lihat juga istri saya di belakang, duduk di belakang juga menangis. Ada satu semacam
teguran rohani bagi Tuhan, bagi saya. Saudara, mereka ini adalah orang-orang yang sakit secara jasmani, ya, jiwanya sakit, ya, jiwanya sakit, tetapi rohaninya mereka nggak sakit. Di tengah-tengah sakit jiwa mereka, rohani mereka masih mengatakan, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik. Saudara, saya dikoreksi oleh mereka. Tuhan, betapa sering kami yang sehat jiwa kami, justru kami yang kadang-kadang sakit secara rohani. Kami dikoreksi oleh mereka. Mereka yang sakit secara jasmani, tetapi rohani mereka tidak sakit. Di tengah-tengah sakit rohani jasmani mereka, rohani mereka masih bisa mengatakan, Bapa engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah segala pergumulan mereka, mereka masih bisa mengatakan, Bapa engkau baik di tengah-tengah kesulitan mereka. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang stres, pengguna narkoba berat, orang-orang yang terbuang di tengah-tengah masalah. Saudara, kadang-kadang kita yang sehat secara jasmani, justru kadang-kadang kita mengalami sakit secara rohani. Saudara, kita jangan kalah dengan mereka. Saya mau tanya, di sini sehat jasmaninya semua? Amin. Kita jangan kalah dengan mereka. Saudara, ketika saya sebelum khutbah, saya dikoreksi Tuhan. Mereka ini adalah alat Tuhan untuk menegur kami yang sehat secara jasmani, tapi kadang-kadang kami sakit secara rohani. Mereka masih sadar di tengah-tengah sakit penyakit mereka, masih bisa merasakan bagaimana dahsyatnya kasih Tuhan, masih bisa merasakan bagaimana dahsyatnya Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, kita jangan kalah. Ada persoalan sedikit, ada pergumulan sedikit, kita mulai lari dari Tuhan. Kita mulai mengatakan, Bapa engkau gak baik dalam kehidupanku Tuhan. Bapa, sekian lama aku melayani engkau, sekian banyak aku berdoa, tapi hari ini Tuhan belum ada jalan keluar bagi setiap pergumulan saya. Kita kalah dengan mereka. Mereka sudah bertahun-tahun secara jasmani sakit, tapi mereka sadar rohani mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Coba kita lihat gambarnya lagi. Saudara, masih banyak tuh gambarnya saya. Boleh diteruskan lagi gambarnya? Boleh teruskan lagi? Saudara, dalam panti ini ada sekitar 41 orang. Terakhir ketika saya ke sana sudah tinggal 20 orang. Saudara, artinya 21 orang sudah sehat, sudah sembuh, termasuk orang-orang yang nyanyi ini. Mereka sudah kembali ke keluarganya. Saudara, yang lain siapa? 2 orang ibu ini, 2 orang hamba Tuhan ini. Mereka tiap hari mendoakan mereka, tiap hari memberi mereka rohani, dengan sabar menolong mereka, mendoakan mereka. Apa yang terjadi? Mereka mengalami impartasi, perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Saudara, lihatlah wajah mereka. Saudara, sekarang tinggal 20 orang di sana. Mereka mengalami hal-hal yang dahsyat. Saudara, kalau kau bertemu dengan Tuhan, kau akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Kau akan mengalami sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan. Saudara, ini mereka ketika mereka sedang dibina. Saya paling tidak, Pak Pendeta, seminggu saya sekali ke situ setiap bulan. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Mereka ini bukan Kristen, Bapak Ibu. Islam, Muslim. Ada beberapa
kita punya kerinduan hati berjumpa dengan Tuhan, engkau akan mengalami pemulihan di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, lanjut yang kedua, apa yang terjadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Nah, saudara, yang kedua, apa yang dialami oleh Sakius ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Saudara, Yesus mengubah orientasi hidup Sakius. Ya. Saudara, orientasinya diubahkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Ya. Yesus mengubah cara pandang kehidupan Sakius dalam memandang kehidupannya ke depan. Dulu Sakius berpikir, bagaimana saya bisa mengambil, bagaimana saya bisa menyusahkan orang, bagaimana saya bisa memeras orang banyak. Itu orientasinya dulu ketika dia belum bertemu Tuhan. Tapi ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan, saudara-saudara, orientasinya diubahkan oleh Tuhan. Apa? Dia tadinya mengambil, sekarang menjadi memberi. Tadinya dia menyusahkan orang banyak, sekarang dia memberkati orang banyak. Saudara, berubah gak orientasinya? Berubah. Saudara, kalau kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orientasimu akan diubahkan. Dulu gak mau berdoa, ketika bertemu dengan Tuhan menjadi rajin berdoa. Dulu malas-malasan datang ke gereja, ketika bertemu dengan Tuhan mengalami orientasi menjadi rajin ke gereja. Dulu yang seringnya marah saja setiap hari, ketika bertemu dengan Tuhan mengalami orientasi yang berbeda. Sekarang menjadi orang yang ramah. Ya? Menjadi orang yang ramah, baik. Ya. Saudara, orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti akan mengalami orientasi. Saudara, orientasinya selalu ke depan, seperti orang yang menaiki anak tangga. Ya? Orang yang punya orientasi itu berpikirnya jauh ke depan. Dia berpikir bagaimana dia bisa memberkati banyak orang lewat kehidupannya. Saudara, Sakius seperti itu. Bagaimana hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Saudara, dia katakan kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Pernah gak Sakius mengatakan itu sebelum dia bertemu dengan Tuhan? Dulu sebelum bertemu dengan Tuhan, bagaimana dia peras orang lain, bagaimana dia susahkan orang lain, bagaimana dia bisa mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan dikembalikan berapa? 4 kali lipat. Saudara, belum pernah ini terjadi dalam diri Sakius, saudara-saudara. Belum pernah. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan, hal ini terjadi dalam kehidupannya. Nah, saya mau tanya, saudara, kalian mau bertemu dengan Tuhan enggak? Mau bertemu dengan Tuhan enggak? Sudah punya pacar? Belum? Kalau kau bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan kasih kau pacar yang baik. Kalau kau bertemu dengan Tuhan, Tuhan kau kasih berkat yang luar biasa. Makanya ada satu kerinduan dulu bertemu dengan Tuhan. Yang lain itu akan menyusul, saudara-saudara. Gak usah kita cari. Ada kerinduan dulu dalam diri kita untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang akan mengubahkan orientasi itu dalam hidup. Saudara, saya gak pernah berpikir apa-apa dalam hidup saya. Tapi saya hanya tahu bagaimana saya mengalami sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Karena ketika kita mengalami sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan, semuanya itu akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang namanya orientasi. Kita hanya ngikutin cara Tuhan saja. Coba tangga, itu kan lihat tangga tuh. Tangga kan sudah ada stepnya ya. Stepnya ya. Nah, bisa nggak Grace kamu langsung langkah 4 tangga? Nggak bisa, kau akan terjatuh. Tangga itu naiknya berapa? Step 1, 1, 1, 1.
Enggak langsung 4 gitu ya, enggak. Satu-satu, itulah orientasi. Orang yang berjalan dengan Tuhan, dia akan ngikutin caranya Tuhan. Caranya Tuhan itu satu. Sampai nanti dia ada pada satu titik di puncak yang paling tinggi, itulah berkat Tuhan. Itu orientasi. Ya, namanya siapa? Kotan? Aran? Arlan? Oh, Aran? Alan? Arlan? Oh, Arlan. Orang Batak ya? Marga apa Arlan? Situmorang. Gitu ya? Arlan ya? Arlan, kalau kau punya orientasi bersama-sama dengan Tuhan, kau akan ikuti caranya Tuhan. Ya? Sampai pada satu titik kau akan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ya, Arlan ya? Sekarang usia berapa? 26. Menikah umur berapa nanti? Di bawah 30, di bawah 30 ya banyak, 27, 28. Yang benarnya berapa? Ini Arlan ini ditanya nggak jelas ini. Kau harus ada orientasi dulu. Berapa kau menikah? Pastikan dulu. 28 atau 29? Harus jelas dengan Tuhan itu. Nah, 29, Tuhan, orientasiku menikah umur 29. Aku mau mengikutimu Tuhan. Umur 29, kau pasti akan kasih jodoh yang luar biasa. Bu, saya tuh bingung, kok ibu ini paling senang dia? Kenapa? Masih ada ikatan saudara? Enggak. Kok ibu paling senang, kenapa bu? Oh, kakak pembina, ya. Jadi kita itu kalau sama Tuhan itu harus punya orientasi yang jelas, Arlan. Saya dulu begitu, Tuhan, saya mau menikah umur 25. Umur 25 saya menikah. Walaupun istri saya umur 30. Ya. Jadi umur 25 saya menikah. Karena saya sudah punya satu orientasi, Tuhan, kalau saya 25 menikah, 10 tahun yang akan datang Tuhan akan angkat saya ke tempat yang paling tinggi. Saudara, saya sekarang hanya ikutin jalan Tuhan saja, itu orientasi. Maka dengan Tuhan itu harus jelas. Gak boleh kita gak jelas, saudara-saudara. Kenapa? Tuhan mau supaya kita mengikuti caranya Tuhan, bukan mengikuti cara kita. Jadi jangan kita suruh Tuhan ngikutin cara kita. Tuhan, nanti aku nikah umur 28, 29. Tuhan bingung, 28 atau 29? Jadi yang jelas sampaikan kepada Tuhan supaya apa? Tuhan atur kehidupan kita. Saudara-saudara, Sakius, saudara-saudara, kekayaan yang dia miliki sekarang jauh lebih bernilai, ya, jauh lebih berharga. Ya, kenapa? Sebab kekayaan itu, saudara-saudara, bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuhan. Itu yang luar biasa dalam Sakius. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, orientasinya diubah. Itulah yang membuat dia mengalami satu hal yang luar biasa. Karena kalau kau sudah mengalami orientasi yang berubah, siapapun kamu, apapun kedudukanmu, apapun pekerjaanmu, Tuhan akan mengatur setiap langkah-langkah. Saudara, yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga, apa yang dialami oleh Sakius ketika dia bertemu dengan Tuhan, saudara-saudara? Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus mengubah hidup Sakius menjadi orang yang diberkati. Saudara, ternyata uang bukan segala-galanya bagi Sakius. Banyak uang tetapi tidak diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, saudara-saudara, hidupnya semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Sakius, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Saudara-saudara, Sakius dilayakkan menjadi anak Abraham. Anak Abraham itu pewaris janji dan berkat Tuhan. Ya. Dulu walaupun dia banyak uang, dia bukan pewaris janji berkat Tuhan. Bukan. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, saudara-saudara, dia menjadi pewaris janji berkat-berkat Tuhan. Anak ini, orang ini pun adalah anak Abraham. Saudara, ketika Sakius diberkati, saudara-saudara,
seisi rumah itu pun diberkati oleh Tuhan. Siapa seisi rumah itu? Istrinya diberkati. Apalagi? Anaknya diberkati. Siapa lagi? Menantunya diberkati. Siapa lagi? Cucunya diberkati. Siapa lagi? Cicitnya diberkati. Apa? Lembunya diberkati. Saudara, seisi rumah itu diberkati oleh saudara. Kalau kepala keluarga sudah diberkati oleh Tuhan, maka seisi rumah itu juga akan menerima hal yang sama. Makanya kepala keluarga itu harus taat kepada Tuhan. Ya, harus taat kepada Tuhan, sebab lewat dialah seisi rumah itu akan menerima berkat Tuhan. Sebab kepala keluarga itulah yang menjadi pertemuan dengan Tuhan. Saudara, Zakius mengalami sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Dia mengalami yang tidak pernah dia ingat sekalipun. Dia mengalami sesuatu yang gak pernah terpikirkan sekalipun. Keluarganya, pekerjaannya, seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Saudara, pesan hari ini saudara-saudara, bila Tuhan dapat merubah siang menjadi malam, percayalah Tuhan bisa merubah bebanmu menjadi berkat. Saudara, dulu Zakius terbeban sebagai orang yang berdosa, tidak diterima oleh siapapun, itu beban. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, beban itu tidak menjadi berat lagi. Saudara, saat Tuhan yang pegang kendali, langkahmu tidak akan pernah salah, hidupmu akan selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara, mau belajar dari Zakius? Mau diberkati oleh Tuhan? Mau? Mari kita ikuti apa yang Tuhan lakukan dalam hidup. Saya percaya saudara akan menerima hal yang sama seperti Zakius menerima berkat yang sama. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu boleh nyata dalam hidup kami. Firman-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Itu yang membuat kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, sebelum kita menutup kebenaran firman Tuhan ini, kita nyanyikan satu lagu tadi, Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta, Bapa Engkau baik. Tetap menyanyikan lagu ini setengah suara. Bapak Ibu jemaat, mari kita tundukkan kepala kita. Apa yang Tuhan mau buat dalam hidupmu, apa yang mau Tuhan nyatakan dalam hidupmu, percayalah Tuhan pasti akan melakukan itu dalam hidupmu. Buka hatimu seluas-luasnya untuk menerima berkat Tuhan. Kalau Zakius mengalami hal yang luar biasa dalam Tuhan, engkau pun akan mengalami hal yang sama. Kalau ada di antara kami yang mengalami sakit Tuhan, hari ini hamba-Mu mau berdoa.
dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan mereka, angkat sakit penyakit mereka. Apa yang menjadi kesulitan mereka Tuhan, hari ini aku mau berdoa dalam nama Yesus. Sembuh engkau. Kalau di antara kami ada yang mengalami pergumulan dalam keluarga Tuhan, hari ini hamba-Mu mau berdoa dalam nama Yesus. Tuhan angkat pergumulan mereka. Tuhan berikan kelegaan kepada mereka, sehingga mereka mengalami kelegaan yang daripada Tuhan. Hari ini hamba mau berdoa kalau ada di antara kami Tuhan yang bergumul untuk masa depan anak-anak mereka. Hari ini hamba mau berdoa dalam nama Yesus. Berkati anak-anak mereka Tuhan. Beri mereka masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Berdoa Tuhan untuk hamba-Mu di tempat ini, Pak Simatupang. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pergumulannya. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang Dia rancangkan dalam pelayanannya. Biarlah Engkau nyatakan yang terbaik dalam pelayanannya Tuhan, sehingga lewat itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih Bapak Junit atas segala yang sudah dibagikan kepada kita semua, sungguh memberkati dan menguatkan. Haleluya.